Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat, tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran PPKN yang telah memasuki bab 2 dengan tema arti lambang sila Pancasila dan keberagaman karakter individu di lingkungan sekitar tempat tinggal. Silahkan duduk yang rapi dan saksikan video pembelajaran PKN hari ini dengan seksama dan dipahami. Yang pertama, kita akan membahas arti lambang sila Pancasila. Lambang sila Pancasila itu ada 5. Yang pertama, ada bintang berwarna kuning. Tempatnya bintang itu warnanya hitam. Penjelasannya adalah warna hitam menggambarkan alam semesta. Bintang menggambarkan penerang alam semesta. Jadi, lambang bintang memiliki makna sebagai sebuah cahaya yang dipancarkan untuk alam semesta. Lanjut, yang kedua adalah rantai emas. Dalam wadahnya itu berwarna merah, di dalamnya ada rantai emas. Penjelasannya, mata rantai dalam simbol tersebut berbentuk persegi dan lingkaran yang saling menguatkan. Mata rantai berbentuk persegi 4 merupakan lambang laki-laki, sedangkan mata rantai lingkaran menggambarkan perempuan. Kemudian, mata rantai yang saling mengaitkan melambangkan hubungan timbal balik antar umat manusia. Yang ketiga, lambangnya adalah pohon beringin. Kalian perhatikan gambar pohon beringin, akar-akarnya menjuntai ke bawah, yang artinya pohon beringin dengan akar menjuntai ke bawah diartikan sebagai tempat berteduh dan diibaratkan sebagai peneduh kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Jadi akar-akar di pohon beringin yang menjuntai ke bawah itu diartikan sebagai peneduh, sebagai kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia meskipun berbeda-beda tetapi tetap bersatu. Yang keempat adalah kepala banteng. Artinya, banteng diartikan sebagai hewan sosial yang suka berkumpul dan bergerombol. Saat banteng berkumpul, menjadi lebih kuat dan sulit dilawan. Jadi, lambang tersebut menggambarkan budaya bangsa Indonesia yang suka berdiskusi dan bermufakat. Sudah paham? Lanjut yang kelima. Simbol sila kelima adalah padi dan kapas. Padi dan kapas bisa diartikan sendiri. Yang pertama, padi melambangkan ketersediaan makanan dan kapas melambangkan ketersediaan pakaian. Dengan adanya ketersediaan pangan dan pakaian, manusia akan bisa bertahan hidup. Itulah penjelasan lambang sila Pancasila dari yang pertama sampai yang kelima. Kemudian lanjut, keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Dalam kehidupan sehari-hari di sekitar kita, karakteristik atau sifat setiap orang itu berbeda-beda. Perbedaan itu apa saja? Yang pertama adalah keberagaman antara laki-laki dan perempuan. Antara anak laki-laki dan anak perempuan itu sangatlah berbeda. Perempuan dan laki-laki itu tidak sama. Jadi itu beragam. Yang kedua, keberagaman kemampuan belajar. Setiap orang kemampuan belajarnya berbeda, ada yang cepat paham, ada juga yang masih harus belajar lebih giat lagi supaya paham. Yang ketiga, keberagaman sifat atau karakter. Antara kamu
kamu dan temanmu pasti memiliki sifat yang berbeda. Yang keempat, keberagaman hobi. Hobi itu adalah kesukaan. Kesukaan kalian itu pasti bermacam-macam, tidak hanya satu saja. Jadi perbedaannya itu ada keberagaman hobi. Lanjut, tema yang ketiga, memahami hak dan kewajiban anak. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima setelah melaksanakan kewajiban. Sudah paham? Hak adalah sesuatu yang harus kita terima setelah melaksanakan kewajiban. Lalu, hak anak itu ada hak di sekolah dan ada yang di rumah. Mari kita bahas hak anak di sekolah. Yang pertama adalah berhak mendapatkan keadilan atau nilai. Jadi kalian berhak mendapatkan nilai kepada ibu guru jika kalian sudah mengerjakan tugas atau PR. Yang kedua, berhak mendapat bimbingan dari guru. Yang ketiga, berhak menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Jadi semua fasilitas yang ada di sekolah seperti perpustakaan, seperti meja, seperti kipas angin, dan semuanya yang ada di sekolah kalian berhak menggunakannya. Yang kedua adalah hak anak di rumah. Hak-hak anak selama di rumah yang pertama adalah mendapatkan perlindungan dan kasih sayang. Yang kedua, mendapat kasih sayang keluarga. Yang ketiga, mendapatkan kesejahteraan hidup, dan masih banyak lagi. Kalian itu di rumah mempunyai hak mendapatkan kasih sayang dari orang tua, dari kakak, dari nenek, dari adik, dari kakek, dari semua anggota keluarga. Dan juga harus saling menyayangi supaya mendapatkan kasih sayang keluarga. Selanjutnya kita masuk kepada kewajiban. Pengertian dari kewajiban adalah sesuatu yang harus kita jalankan untuk mendapatkan hak kita. Jadi kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Kita harus melakukan kewajiban untuk mendapatkan sebuah hak. Nah, kewajiban anak itu ada juga yang di sekolah, ada juga yang di rumah. Kewajiban anak selama di sekolah itu contohnya yang pertama, menaati peraturan dan tata tertib sekolah. Yang kedua, menghargai dan menghormati seluruh warga sekolah. Yang ketiga, menjaga nama baik sekolah, dan masih banyak lagi. Lalu kemudian kewajiban anak selama di rumah, yang pertama adalah membantu orang tua. Yang kedua, belajar dan mengerjakan PR. Yang ketiga, menghormati dan melaksanakan nasihat orang tua. Yang keempat, saling menyayangi sesama anggota keluarga, dan masih banyak lagi. Itulah contoh dari hak dan kewajiban seorang anak yang ada di sekolah maupun di rumah. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan seimbang, karena sebagai manusia kita harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Hak dan kewajiban yang tidak dilaksanakan dengan seimbang akan menimbulkan masalah. Kewajiban yang tidak dilaksanakan dapat mengakibatkan kita tidak menerima hak. Begitupun sebaliknya, jika kita tidak mendapatkan hak, maka mengakibatkan kita tidak melaksanakan kewajiban. Kalian sudah paham pembelajaran PKN hari ini? Silakan dipahami dengan ayah dan bunda. Guru kalian di rumah adalah ayah dan bunda. Jika ayah dan bunda belum paham, boleh bertanya kepada wali kelas masing-masing. Selamat belajar, selamat
menuntut ilmu. Semoga kalian tetap semangat, ilmunya bermanfaat meskipun belajar di rumah.